Ini sistem rada kurang ajar, guys. Enak ya kalau punya bos, yang penting sama gitu. Masanya kalau rental mikir nih BEP-nya berapa lama. Gitu. Kita punya dua nih mixer FOH dan monitor, dua-duanya PM10. Gila, ngiler aja pokoknya di sini ya. Gila, duit nggak bohong itu. Money don't lie, bos. Ini kira-kira satu stack ini ya udah rumah lah. Fit total MJF 212 punya berapa? Lumayan lah ya. Bukan mayan lagi itu. Satu begini gitu ya. Avanza tapi yang udah paling kelas atas lah gitu ya. Satu box. Jadi kalau punya 24 kalian udah bisa buka rental mobil. Nah, sekarang saya udah ada di The Suite Ballroom XX1. Permisi, Pak David Sabariman, apa kabar? Wah, mantap. Ketemu lagi. Temen lama, kita baru ketemu dan kita akan grebek audio system Ballroom XX1. Ada apa aja di sana? Yuk, kita grebek sama-sama. Oke. Wah, mewah banget Fit ininya, Fit. Iya, ini VIP room. Ini VIP room gitu ya. Jadi tamu-tamu VIP gitu-gitu. Oke, biasanya jadi kalau ada yang sewa terus presiden juga sering ya acara-acara. Sering presiden. RI1 bangsa apa dulu Pak SBY lalu Pak Prabowo segala kampanye kemarin juga ada juga di sini ya. Sering banget. Mewah banget kantor lu, Fit. Ini ambience-nya betul-betul VVIP lounge gitu ya. Very very important person gitu. Nah, so welcome to Ballroom XX1. Halo netizen se-Indonesia Raya. Kembali bersama dengan saya, Yosua Yan dari Pro Media Innovative Solution Channel, your trusted pro audio partner. Nah, sekarang luar biasa banget kita beroleh kehormatan bener nih. Kita review, kita grebek sistem yang dijamin nggak kaleng-kaleng. Pokoknya gerebekan Pro Media ini one of the most premium ballroom equipment yang top of the line. Dan sudah bersama dengan saya, the one and only David Sabariman. Apa kabar, bro? Wah. Mana tepuk tangannya semuanya, ribuan. Nah, gitu dong. Waduh, long time no see ya. Ketemu, ya. Ini Hopeng lama, saya kenal dia dari Yamaha. Dia apa ya dulu? Support ya dulu? Dulu gue produk spesialis di Yamaha. Produk spesialis ya, di Yamaha. Tahun berapa itu? 2001. 2001 dan zaman itu belum digital udah ada ya waktu itu? Udah, justru waktu itu kita kenalin digital ke orang-orang justru. Waktu itu. Transisi dari analog ke digital. Jadi itu justru David ini langsung di bawah YMID gitu ya. Yamaha Musik Indonesia Distributor. Yamaha Musik Indonesia 2001 sampai 2009 ya kalau nggak salah ya. 2009. Nah, waktu itu Yamaha pertama kali produk digitalnya apa itu? Wah, kalau zaman dulu ya masih zaman O2R, segala macam, mau mixer-mixer itu deh. Terus PM1D, PM1D. Ini loh gambarnya O2R nih. Ini zaman dulu banget tuh. Dulu zaman itu masih yang pakai bangsa Anang gitu-gitu. Iya, betul sekali. Sering kali kalau seminar atau apa gitu, Anang masih studio hijau tuh ya. Apa kabar, Nang? O2R, gue inget banget tuh. Sama Otari dulu dia mainnya. Betul. O2R. Terus live-nya belum ya waktu itu ya, Fit? Live-nya PM1D waktu itu. Live-nya PM1D. Itu baru-barunya PM1D keluar tuh 2001. Itu the first Yamaha digital mixer. Yang large format ya, yang gede. Yes. Itu zaman itu meskipun kita temenan lama, tapi itu kita kompetitor. Dulu saya di Digico, dia Yamaha PM1D. Betul. Dulu mixer gede Yamaha sama Digico deh. Yamaha sama Digico. Digico-nya awal-awal gue D5. Betul. D5 lalu muncul adiknya D1 gitu ya. Betul. Waduh, itu. Nah, inget tuh TV waktu itu David itu tuh RCTI yang paling pertama kali ya. Yang termasuk yang pertama pakai PM1D itu ya. Karena dan sampai sekarang ke netizen kemarin yang nonton konten saya grebek studio RCTI Plus X Factor, itu semua sampai sekarang masih generasinya Yamaha terus. Di setiap studionya bahkan sampai OB fan, mini fan semua kemarin pakai CL5 misalnya gitu. Rental pun juga pakainya CL5 karena supaya connect sama rack-nya juga lebih gampang ya. Oke, itu Yamaha. Setelah Yamaha, Fit, gimana, Fit? Yamaha, habis itu saya sempat di Design. Wah,
Sempat pegang DigiDesign waktu Top. itu. Yamaha terus ke Waktu DigiDesign. Venue Profile, SC48 itu tuh. SC48 Itu, terus ya, sampai DGDS. keluar yang live-nya sudah keluar belum ya? Belum, kalau S itu setelah keluarnya. Oke. Setelah itu. DigiDesign. Yap. Jadi perusahaannya waktu itu BDS. Yap, Berkat DigiPro Solusi ya. berkat DigiPro Solusi. Tahun berapa itu? Di 2009 sampai 2010-an ya. Oke, 1 tahunan lebih dan akhirnya terjerembab Ya. di tempat ini. Betul. Netisound kalau tahu ini tempatnya adalah Ballroom XX1 ya sebutannya atau Jakarta Theater. The Ballroom at Jakarta Theater. The Ballroom Ya. at Jakarta Theater. Jadi Ya. kalau Netisound lewat Jalan Tamrin itu signboardnya udah gede banget tuh. Kalau lihat ada XX1 Ya. seberangan sama Satu komplek Sarina. kita, sama Jakarta Theater, satu komplek. Kita di seberangnya Sarina. Oke, ini kita akan bahas dulu FOH equipment-nya. Jadi ini control room-nya. Fit, ada apa aja nih di kokpit lu nih? Ini salah satu kokpit atau dashboard speedometer ibarat naik mobil yang, waduh, saya paling amazed kalau lihat di sini. Kenapa? Karena semua betul-betul bisa terkontrol dan termonitor. Fit, Ya. boleh bantu jelasin dong, Fit? Ya, Mixer dulu nih, dari mixer dulu ya. Mixer kita Yamaha PM10. PM10. Ya, Ravage yang top of the line lah ya. Sekarang masih paling tinggi ya? Udah masih ada nggak? Masih. Kalau cuman dia keluar adiknya kan PM7, PM5 gitu. Tapi Yang baru serinya generasi masih kecil sama. DM ya. DM yang baru. 7 ya. Betul. Ini udah paling atasnya Yamaha guys. Ya, terus kita kan pakai rack-nya segala kan yang RPIO tuh, yang Rupert Neve. Oke. Yang preamp-nya pakai preamp Rupert Neve, ya kan. Kita punya 2 nih mixer FOH dan monitor, dua-duanya PM10. FOH Ya, monitor pun Dua-duanya PM10. PM10. Iya, betul. Ini sih sorry to say nih rada kurang ajar nih speknya nih. Monitornya juga PM10 gitu. Iya. Tapi memang PM10 ya, nggak pakai D belakangnya ya? Enggak, PM10 aja. Oh, memang PM10 ya. Gitu. Apa sih ini? Yuk kita lihat lebih detailnya lagi nih. Di PM10 apa yang bisa kita lihat? Pertanyaannya gini nih, kenapa PM10? Ya, pertama kita emang dari dulu banyak pakai Yamaha ya gitu, dan Oke. kebetulan bos gue juga kita cukup Yamaha minded lah gitu. Kita bos saya juga hobinya Yamaha kebetulan, dan dari dulu kita pakai ini reliable segala macam dan oke lah gitu, dan kita sangat familiar. Nah, ini memang susah ngomong netizen. Dari sisi owner yang pemilik tempat ini, passionnya memang sudah di Pro Audio, gitu ya, Fit ya. Betul. Itu enaknya nih. Banget. Ya kerja di bawah kepemimpinan orang yang memang punya passion di music, punya passion di Pro Audio, dan ngerti produk gitu ya. Beliau ngerti banget ya, Fit. Ngerti speaker, prosesor gitu, ngerti, emang hobi gitu. Bos saya hobi gitu. Termasuk golden ear lah ya. Iya. Bisa bedain lah ya ini barang bagus sama. Betul. Jadi selain gitu. karena memang sudah Yamaha minded, apalagi kenapa bisa Yamaha minded? Saya dengar juga karena beliau sering nonton teater, sering ketemu Yamaha, itu bener nggak sih? Iya, dulu kan beliau kan sering ke itu tuh, nonton konser di Las Vegas, di segala macam itu kan. Banyak tempat-tempat di sana tuh banyak speakernya Mayer. Iya. Ya kan, banyaknya mixer Yamaha juga gitu. Makanya terus beliau, wah ini bagus nih kayaknya mau pakai Mayer sama Yamaha gitu. Perpaduan yang TOPBGT pokoknya. Dan kalau beli itu barangnya yang bener-bener yang langsung top of the line-nya gitu. Mixer PM10, nanti kita akan gerbek nih. Ini saya kasih bocoran dulu nih. Nah, bocoran gambar speakernya kan. Nanti kita akan bedah, kita akan gerbek apa saja sistem di PA speaker utamanya. Nah, oke. Pemilihan PM10 ini, Fit, fitur apa yang lu demen dan merasa ini cocok nih buat di ballroom nih? Ya, preamp-nya ini kan Rupert Neve ya. Silk, ada silknya. Processingnya menurut gue juga komplit dengan ada plugin macam-macam lah bawaan dia segala dan terbuka macam. Ya, selain plugin in-house dia punya? Enggak, ini kalau yang di sini masih in-house dia punya semua. Nah, jadi bukan yang bisa pakai plugin luar. Oh, bukan. Ini yang built-in Yamaha ya? Cuman lumayan banyak lah itu pluginnya, mulai dari ada Dugan Auto Mixer lah, ada kompresor-kompresor segala macam itu
banyak yang kita pakai, Dynamic EQ segala macam. Apalagi itu ngebantu yang banget paling gitu. spesifik lu paling demen nih pluginnya yang lu pakai? Plugin ya ini kalau yang banyak dipakai Dynamic EQ gitu-gitu belakangan Dynamic ini. EQ. Dynamic EQ itu kan asik banget ya karena nggak selalu nge-EQ-nya harus begitu. Kadang-kadang dia bisa nge-EQ di Tunjukin titik tertentu. di manakah gerangan? Bisa netizen bisa nih, lihat nih. Misalnya kalau kita pasang di insert gini Kita langsung Dynamic gerebek EQ. sistemnya seperti apa, pluginnya. Tuh. Kita bisa masukin Dynamic Tampilan EQ. plugin ya. Dynamic EQ itu bisa macam-macam gunanya. Bisa dia motong di kalau kelebihan aja, nggak selalu dipotong dari awal. Kadang-kadang kan vokal itu apa kelebihannya di frekuensi tertentu aja kan. Nah, kalau kita pakai EQ biasa kan dari awal tuh langsung dipotong tuh. Kalau ini enggak, kalau kelebihan banget baru dipotong. Kalau enggak sama dia dibiarin. Nah, itu bisa kayak gitu tuh. Itu yang Dynamic EQ form. Ya, itu misalnya kayak gitu. Efek contohnya yang paling lu sering pakai. Efek kalau di sini efeknya banyak, ada VSS 4HD, TC elektronik guys. ada Bricasti. Oke. Dan lu maksimalin bener ya Fit ya? Oh iya banyak dong. yang lu pakai ya. Iya. Ini mixer ini gua pakai aux-nya FOH nih, aux-nya pakai 32. Really? Iya. Padahal sudah pakai speaker mixer monitor ya? Betul, karena kadang-kadang kita ada kiriman ke ruang lain lah. Kayak contoh kiriman ke foyer aja, gue punya kiriman khusus VO, di mana kalau VO itu ngomong, musik di sana langsung turun. Oke. Kita punya sistem kayak gitu tuh. Pertanyaannya kenapa aux? Kenapa nggak matrix? Karena kan gue harus bisa tentuin siapa yang mau gue kirim ke sono. Iya dong. Jadi kita punya sistem VO khusus tuh. Dia bisa trigger ke sana. Jadi benar-benar kayak monitor ya. Betul. Access monitor. Apa aja yang perlu desain ke sana. Iya. Jadi biarpun ini FOH tapi aux-nya banyak gitu kepakainya. Gue punya sistem monitoring talkback dari sini ke sana. Gue punya sistem parallel compression itu kita udah pakai. Makanya aux-nya kalau dilihat di sini banyak aux-nya kepakainya. 32 kepake. Ada. Bisa lebih malah gitu. Nah, sorry gua potong nih. Netizen supaya tahu bedanya ya. Kalau outputnya sennya dari matrix itu adalah additional output. Jadi semuanya masuk. Nah, kenapa David tadi mending ke auxiliary karena beberapa tempat ini tertentu doang yang kita mau pilih keluarnya ke sana apa aja gitu ya. Channel apa saja gitu ya. Contoh kayak kalau kita live di sini, contoh. Untuk ke streamingnya pun gue suka kirimin mic ambience. Contoh, tapi yang denger hanya orang-orang di broadcast, yang kita sendnya hanya ke broadcast. Jadi ini permanen juga ya, ada mic ambience. Kita punya mic ambience juga di samping segala macam gitu. Jadi kalau misalnya acara di sini biarpun FOH tapi tepuk tangannya kedengeran di broadcast. Pakai apa itu mikrofon? Mikrofonnya kalau di sini biasa mic itu pakai Shure aja sih kalau di situ. Tapi mestinya itu yang benar sih pakai shotgun sih mestinya. Shotgun. Kemarin kalau yang di studio RCT Plus yang kemarin kita grebek sama-sama itu kan pakai shotgun, Sennheiser MKH. Jadi betul-betul langsung pick up. Seluruh crowd-nya penonton bisa berasa. Itu tadi plugin gitu ya. Setelah plugin, wah ini yang Rupert Neve dimaksimalin juga dong ya. Iya dong. Ini apanya Rupert Neve? Itu karakter preamp-nya bisa namanya silk, bisa merah sama biru. Kalau merah silk, tuh silk lalu kalau merah tuh lebih yang karakternya dia nanti lebih lebih warm, lebih saturated gitu-gitu. Kalau blue yang lebih gemuk, lebih tebel gitu-gitu. Jadi EQ flat aja kita pindahin ini, tone-nya bisa berubah. Jadi ibaratnya udah kayak punya dua preamp dalam zaman satu analog ini. Dulu kayak tabung gitu ya. Makin panas, makin anget nih suaranya nih gitu preampnya gitu ya. Apalagi yang menarik yang lu maksimalkan betul-betul? Recording, kita punya jalur recording langsung 128 channel, 96 kHz. Ballroom ini in total berapa channel mainnya? Maksimum? Kalau stage range-nya kita pasang 96. Jadi udah existing 96 ya. Dan 96 itu semuanya langsung split ke FOH dan monitor yang di PM10. Kita pakainya memang digital split. Jadi bukan split analog kita pakai digital split. Surface control-nya pun juga dengan size dan tipe yang sama di monitor. Sama, persis sama. Engine-nya jadi dua, engine-nya dua, konsolnya dua, tapi rack-nya satu. Gitu. Wow. Nggak kaleng-kaleng bener ini. Langsung FOH dan monitor sama. Jadi nggak pusing, langsung kita bisa saling send filenya pun kita mau copy via manual USB bisa, mau kita komunikasi ke monitor sama ini juga bisa. Gitu ya. Kayaknya kan ada jalur Dante-nya juga, ada twin lane-nya juga. Nah, misalnya Fit, ada penyewa tenan yang mau bikin acara di sini, mereka udah ada OB fan untuk connect ke broadcast itu, apakah sudah ada
kabel connecting system yang udah ready. Gini, kalau di kita, kalau mereka case-nya bawa mixer sendiri, kita punya splitan analog yang langsung ke ruang broadcast-nya gitu. Jadi gitu. masih aman ya, ada tie line yang bisa main langsung analog, tinggal colok ya. 96 juga? Iya, otomatis. Kalau mau connect digital, misalnya OB fan-nya RCTI kalau dia pakainya ini bisa kalau digital. Langsung. Tapi kalau plug and play digital aja. Iya, kalau mau ngambil digital ya dia harus pakai mixernya ini juga. Kita ambil dari twin lane-nya, tapi kalau nggak bisa kayaknya kalau nggak. Ya. Nah, ini satu lagi nih. Ini yang menarik untuk sebuah control room FOH, tampilannya. Ini kokpitnya ada apa aja, Fit? Tolong jelasin dong, Fit. Ini keren banget soalnya. Ada apa aja sih yang lu punya di kokpit lu ketika mixing? Dari sini ya? Ya. Ini gue punya Smart. Smart ini kita pakai kan untuk monitor spektrum frekuensi. Kita bisa tahu misalnya ada humming atau apa segala macam. Gue punya SPL meter, ada mic-nya di situ. Jadi sampai mikrofon pakai artwork juga itu ya? Iya, artworks ya. Mikrofon artwork itu bukan dipakai oleh sistem engineer sekali waktu ngeset, tapi permanen guys. Iya dong. Permanen dan langsung terdisplay ya. Langsung kita di sini gue bisa lihat yang line level, misalnya gue mau lihat input ada yang problem atau enggak, atau gue juga bisa lihat yang hasil tangkapan mic juga bisa. Wow. Itu bisa. Gue punya SPL meter, ada DBA, DBC, ada C-A, semua bisa langsung dibaca deh di sini. Nah, ini penting nih. Jadi seperti kita pembahasan dengan Chris Wulur kemarin itu tentang standarisasi level. Ya. Itu di sini perwakilannya ada semua. Ada semua. Jadi ada apa aja nih output ya, ini kan ada, kalau ini kan ada DBA. DBA ada yang slow, ada yang fast. Wow. Ya kan, gue punya yang LEQ 5 itu yang average selama 5 menit. Oke. Jadi kita bisa tahu selama 5 menit akhir tuh berapa dB sih kencangnya. Iya. Terus kalau biasanya dulu orang pilih A atau C, sekarang gue punya dua-duanya. A-nya ada, C-nya ada. Jadi gue nggak usah mikir lagi. Mau lihat C langsung lihat di sini, mau lihat A langsung di sini. Oke. Nah, terus difference antara C sama A kelihatan di sini langsung gitu. Oke. Jadi ini perbedaan A sama antara C berapa? C sama A, ya. Lu butuh apa ada pokoknya. Gitu. Jadi ini ibaratnya gue bisa lihat semua deh gitu. Mau lihat frekuensi hummingnya juga bisa. Kalau di sini kalau ada humming langsung kelihatan tuh hummingnya di 50 Hz atau apa langsung kelihatan. Jadi kita misalnya harus terpaksa potong atau apa ya tinggal dari situ langsung gitu. Nih ya netizen se-Indonesia Raya atau bapak-bapak ibu-ibu yang mau invest ballroom, multifunction room atau church bahkan gitu ya. Ini sebuah infrastruktur yang sangat direkomendasikan sekali. Ya. Karena engineer dimanjakan sekali ketika dia mixing, dia tahu nih ibarat orang nyetir speedometernya itu komplit. Ya kan, bensinnya masih ada berapa, kecepatannya berapa, terkontrol semua by digital. Dan kita kalau di sini kita menjaga banget SPL ya. Ya. Jadi kadang-kadang kita nggak mau juga mainnya terlalu kencang karena itu not good for your ears. Jadi kita punya standarisasi lah, itu misalnya 93 atau mana sebisa mungkin ya jangan terlalu ini karena bahaya buat kuping aja. Jadi sih kita menjaga itu. Kepada safety. Betul. Kalau secara speaker mah kita mau main sampai berapa juga bisa gitu loh. Cuman kan kita kan harus jaga juga gitu. Nanti kita bedah ya. Speakernya 2 kali 15 guys. Leo. Jadi itu mau hajar berapa juga hayu. Headroomnya masih lega. Headroomnya jauh. Cuman kan kita nggak bisa begitu juga ya, kan nggak wise juga ya kalau terus main jadi memang standarisasinya sangat tinggi ya, safety-nya diperhatikan. Kita pikirin juga safety-nya si penonton gitu loh. Kalau di luar negeri katanya juga begitu kan. Ada limit SPL sebenarnya. Cuman di sini mungkin belum terlalu. Bahkan di beberapa merek-merek yang lain ya kayak DNB segala gitu kan ada noise calc. Ya kan, memang untuk membatasi. Di kita main semakin kenceng, semakin pengeng-pengengan, makin bangga gitu. Nah itu yang bahaya sebenarnya. Kita harus menjaga. Karena telinga kita ini aset buat engineer, buat sound engineer. Kalau telinganya sudah pengeng ya nggak akan bisa mixing dengan proper. Betul. Gitu. Nah, kita akan bahas dulu kira-kira sistem apa yang ada di belakang saya untuk PA sistemnya. Fit, ada apa aja sebelum nanti kita gerbek di barangnya. Itu main PA kita Meyer Sound Leo M. Meyer Leo M. Ya. Jadi Leo M itu yang 2 kali 15 inch. Jadi ini malah generasi yang sebelumnya setelah Milo ya.
Setelah Milo, betul. Setelah Milo. Ya, jadi ini generasi flagship setelah Milo. Oke. Jadi Gitu. kalau netizen supaya tahu nih, nanti dijelasin nih di sini nih. Nah, Mayer itu sebelumnya apa Fit? M3D. M3D, Nah, yang itu pertama M3D yang gede. Oke. Ya, itu M3D, adiknya kan ada M2D sama M1D. Oke, M3D itu 2 kali 15. 15 Nah, inch. tapi dia masih 3-way kalau nggak salah ya. Dia ada Three-way. cardioidnya gitu-gitu tuh. Oke, kalau nggak lalu salah tuh. M2D 2 M2D kali itu kecil 2 kali 8 atau 2 saya kali lupa tuh. 8. Oke, lupa itu M2D ya. Sama M1D yang paling Sama kecil. M1D. Ya. Lalu generasi Nah, generasinya M ada lagi geser. Milo. Milo, di bawahnya Milo ada Maika sama Melody. Milo itu 2 kali 2 kali 12 ya? kalau nggak salah. Ya. Itu Milo ya. Nah, baru setelah Milo, si besarnya ini si Leo M ini, generasi Oke. berikutnya. Itu Milo yang ada di GSM ini, Gudang Garam. Ya, Nanti betul. kapan-kapan ya, Trok, gua gerbek ke sana, Trok, Ya. ke generasi Mayer Milo. Ya, itu masih Milo. ada di sana dipakai. Ah. Nah, balik lagi ke Leo tadi. Jadi Leo ini 2 kali 15. Ya. Midnya Two-way dia. Dia Oh, two-way, two-way. oke. 2 kali 15 langsung high-nya di tengah. Dia pakai apa? Yang horn yang ribbon itu, Ya. ribbon emulated control. dan semua generasi Mayer Sound Yang itu baru. pakainya active speaker. Betul. Mulai dari M3D semua Iya, aktif. semuanya aktif gitu ya. Oke, nah itu kan ada nyempil kecil sendiri Iya. di bawah itu. Jadi ada 8 ya tadi Leo-nya. Jadi ya? Leonya 8, Oke. downfill-nya di sini pakai Mika. Maika. iya. Oke, Maika isinya 2 kali. Maika tuh malah 3-way dia, Oke. 2 kali 10 ya kalau nggak salah Oke, ya. Maika 3-way 2 kali 10 iya. inch. Oke. Kenapa pakai Maika? Waktu zaman kita beli ini, Leonnya belum keluar waktu itu. Oke. Makanya waktu itu Leo dipasanginnya sama Maika. Oke, karena setelah Leo waktu itu kan terus Baru muncul keluar Lion. Lion, ya. Lion itu 2 kali 12. Adiknya ya, jadi Iya. 2 kali 15, 2 kali 12. Setelah Lion Habis Lion, Leopard. baru Leopard. Nah, Oke. Kalau yang baru-baru, Leo itu dipasanginnya sama Leon. Sama Lion. Oke, untuk Itu near field-nya untuk ya? downfill-nya, Downfield iya. ya. Cuman waktu kita emang Maika waktu itu belum ada Lion, jadi dia sama Maika. Tapi malah sudah 3-way itu malah ya. 3-way, Maikanya iya. Dan kalau Maika dia gedenya sama sama Leo M-nya. makanya Kalau Leon shape-nya dia lebih nyambung. kecil, iya Oke. betul. Pantesan lebih manis, cuman memang tebelnya aja Iya, yang kelihatan tipis, ya. kelihatan beda gitu ya. Gila. Gitu. Ini studio, ini ballroom sebetulnya ya gede, tapi nggak gede-gede banget. Tapi makainya 9 kiri, 9 kanan. Itu kebayang nggak itu headroomnya? Ya. Speakernya 2 kali 15 gitu. Ya. Ini kalau full pack mau berapa, Fit? Kalau theater 1000 maksimum banget 1100 kalau sampai maju banget. 1000 lah kalau theater. Daya tampung cuman 1000, pakainya segitu. Ya, karena ini kan memang yang desain juga dari Mayer langsung waktu itu. Jadi kan Zamannya pakai map. Mac Cooper ya Mas Ian ya? Ya, tapi kalau yang tuning sama ini kan Bob McCarthy. Langsung. Dia datang khusus untuk tuning sistem kita. Makanya kenapa di akhirnya pakai 9, karena supaya dapat coverage rata dari depan sampai belakang. Kalian kalau nggak tahu mukanya Bob McCarthy ini loh. Nah, ini suhunya ini. Ini maha gurunya ya. Dia banyak audio. bikin buku segala macam. Buku, kasih pokoknya training. Sound engineer nih Promedia Sistem engineer Innovative jago lah. Solution Channel merekomendasikan kalau kalian mau belajar basic audio yang benar, dasar-dasarnya apa di Pro Audio, itu rekomen banget. Judulnya apa itu yang bukunya Iya, Bob? yang Itu System hampir- Design Optimization. Sistem Kalau nggak desain salah. Yang bukunya abu-abu tuh. Ya, optimization. kayak gitu-gitu Ya, lah betul. pokoknya. Ya, itu udah kayak kitab Ya, kehidupan. betul. Sound engineer. Apa aja ada tuh di situ Apa tuh. aja Kalau ada. mau Jadi- belajar sistem tuh di situ tuh komplit banget. Bukunya ini nih. Nah, itu cari itu. Ya. Kalau mau belajar bener-bener itu Bob McCarthy. Ya, Bob McCarthy. Dan itu sampai hari ini masih di Mayer. Masih, dia Director of System Optimization di Mayer. Jadi konser-konser gede di luar itu yang tuning dia, yang desain kalau project-project Ini juga gede datang dia. kan ya dulu, Bob, ya, Datang pernah ya? dong, datang khusus dia ke sini. 2 kali malah dia datang. 2 kali di set langsung Gitu. sama Bob. Iya. Subnya sekarang, bawahnya. Nanti kita gerbek ya. Itu subnya ketutupan sama Subnya di belakang curtain, korden sama itu. korden. Nanti kita lihat. Subnya apa? Subnya 1100 LFC. 1100. 2 kali 18 ya. Ada berapa box? 55 cardioid. Di set 5 cardioid kiri, 5 configuration, kanan, ya. di set cardioid. Jadi kalau Mayer bedanya mesti Ada yang dibalik. depan belakang, ada yang dibalik ya. Betul. Oke. Sama kalau L akustik juga gitu ya. Kalau L akustik juga. Ya, kalau di NB yang memang sudah DNB satu ada yang box memang dia udah cardioid. cardioid ya. Betul. Tapi kalau ini kan cardioid mechanical lah ibaratnya, Ya, kita ya. bikin jadi cardioid gitu. Pakainya
1100 LFC. Berarti itu 2 kali 18. 2 kali 18 ya. 2 kali 18. Nanti kita lihat di sana. Nanti bisa lihat. Oke. Nah, prosesornya pakai apa? Prosesornya Di pakai LMS. Galileo Galaxy. Galileo Galaxy ada di FOH ya. Di FOH 1, di panggung ada 2. Oke. Nah. Jadi ini lebih kayak untuk Master EQ dan lain-lain. Oke. Kalau tuning per boxnya ada yang di panggung. Di panggung ada 2 lagi. Oke. Gitu. Oke, ini Galaxy-nya yang 816 ya. Oh, 18 ya. 18 AS yang di sini. Input, 16 output. Ya. Ya, ini 8 input, 16 output dan Galaxy ini sudah lumayan generasi setelah Galileo ya. Iya, ini yang terbaru. Iya. Dulu sebelumnya Galileo saya kalau namanya Galileo, banyak masang dulu. Nah, sekarang ini Galaxy. Iya. Oke, ini Nexia-nya untuk ini netbook Nexia, aja ya? Enggak, Nexia ini untuk input selector dan lain-lain gitu-gitu. Oke, bawahnya yang untuk routernya ya? Iya, bawahnya itu switch saja. Switch aja ya. Oke. Nah, ini speaker ini kan ada 9 box. Oke. EQ-nya per box beda. Jadi dia di-tune-nya outputnya ke masing-masing speaker itu emang beda. Jadi nggak di paralel 2 gitu, nggak, dia benar-benar. Oke. Jadi kalau misalnya nanti kita lihat di sini, bisa kelihatan tuh EQ-nya beda per box-nya. Dan gitu. yang gila netizen ya, ini prosesor ada di bawah, 3. tapi tampilannya des. Iya, semua kita bisa adjust dari langsung komputer. ditayangkan live. Apa saja yang bisa kita lihat? Bisa untuk semua. Ini tampilan Mayer. Ini powernya nih. Jadi ini powernya. Duduk Fit. Wah, ini netizen bergairah nih. Ada apa aja yang kita bisa lihat di? Itu kan ada sinyal. Dia ada ini monitor amplifiernya. Level amplifiernya ada di sini. Ini ada 9 cluster Leo kan, ada Leo-nya ada 8, Mika-nya ada 1. Leo kiri, Leo kanan, subwoofer, center, infill yang di samping sama front fill-nya. Ini semua kelihatan semua. Jadi kalau ada yang clipping atau apa, gue bisa tahu gitu. Gila ini. Gitu. FOH lu sudah kayak begini belum? Kalau buat gue soalnya monitoring itu penting ya gitu, karena kita mesti tahu kondisi speaker kita gimana segala macam. Nah, ini baru bener-bener kontrol room. Ya, tuh. Nah, di luar itu juga kita bisa kontrol Galileo-nya semua juga ada di sini. Kita punya 3 Galileo-nya kan. Leo kiri, Leo kanan, sama yang FOH. FOH cuma 1 mesin ini aja. Nah, yang Leo kiri ini kan ada Leo L1, L2, L8, Mica ini semua sendiri-sendiri outputnya dari Galileo. Oke, jadi Leo L pokoknya itu yang untuk long through-nya. Ya, Leo L yang kiri maksudnya. Oh, Leo L yang kiri. Ini satu Galileo sendiri. Oke. Leo yang kanan 1 Galileo sendiri. Oh, jadi Galileo-nya Galileo ada 2 di panggung, iya. Gitu. 816 semua? Semua sama, 816 yang gede, yang kayak jadi gini. Ada 3 total? Ada 3. Loh, yang satunya yang di control room buat apa? Yang di control room ini lebih untuk master EQ, segala macam, kayak gitu-gitu. Ini sih. Gitu. Ini sistem rada kurang ajar, guys. Kita beli satu Galaxy itu aja udah, waduh, itu udah ya Toyota Innova lah satu lah gitu ya. Jadi bayangin itu hanya untuk kontrol master EQ dan lain-lainnya gitu ya. Karena EQ di mixer sama di Galileo itu beda loh. Oh iya pastilah. Gitu. Gila, duit nggak bohong itu. Money don't lie, bos. Senggol dong. Ini sudah pakai sendiri-sendiri, ada 3. Galaxy 816, 8 input, 16 output. Jadi left sendiri, right sendiri. Dan semuanya kita bisa langsung kontrol di cockpit kita. Bawah ini apa, Fit? Boleh dijelasin nggak, Fit? Bawah ini controllernya Shure. Jadi kita punya mic-nya kan Shure Action Digital tuh. Action sudah dipakai juga di sini? Iya, sama ear monitornya PSM 1000. Action kita ada Spectrum Manager juga, jadi kita bisa scan frekuensi juga, ada frekuensi di mana aja kita bisa tahu, kita bisa hindarin frekuensi yang masalah segala macam. Dan karena Action kan bisa yang langsung ganti frekuensi tuh, kita punya Wi-Fi-nya juga Shure Link di atas tuh yang dikundip tuh. Jadi misalnya kita mau ganti frekuensi bisa langsung. Gitu, netizen se-Indonesia Raya yang belum tahu Action itu apa gitu ya. Kita ini biasa masih make yang namanya RF, radio frekuensi. Jadi masih analog nih, transmisi wireless mikrofonnya. Itu sebabnya banyak kalau bahasa gaul kita sering splatteran. Waduh, kena splatteran ini, ketimpa frekuensinya. Jadi makanya kita perlu antena splitter dan lain-lain. Itu namanya kalau di Shure ada UA844 gitu ya. Itu buat distribution antena.
Nah, Action itu adalah generasi terbaru wireless system yang sudah digital. Ya. Jadi sudah pakai Action ya? Action digital. Kita punya yang UR4 juga punya sih. Cuman yang lagi ini kita tampilin yang Action digital. Emang total wirelessnya mikrofon ada berapa channel? Berapa input? Actionnya ada 12. Actionnya 12. Kapsulnya pakai yang KSM9. Kita pakai KSM9 semua. Yang warna nikel gitu. Beta aja lewat ini guys. Gue pikir masih beta aja udah top gitu ya, beta 87 tuh. Ini KSM guys. KSM loh. Kita yang lama juga KSM9. Wow. Cuman yang lama pun yang UR4 juga kita semua networkable semua. Gitu. Ini baru bener-bener kokpit dari seorang engineer yang mewah, komplit banget. Smart Life-nya ada. Sampai CCTV juga ada lu mau lihat. CCTV juga ada, kadang kita mau monitor tamunya udah datang belum, VIP udah datang, pembicara udah masuk, saya bisa lihat semua. Kenapa diperlukan di control room? Ini bukan masalah David ini ngerangkul sebagai security, satpam gitu, enggak. Tapi karena dia tahu nanti send audionya perlu ada di sana, ada orang enggak, ada crowd apa enggak, kita perlu nge-send apa enggak, terkontrol ya. Dan kita bisa juga lihat kan tamu udah rame belum di depan, segala macam saya bisa lihat semua. Ini sama, ini masih di Meyer ya ini ya? Enggak, ini Cubase kalau ini buat recording aja. Jadi ini Shure Action Digital tampilannya, ini Meyer, ini Cubase. Untuk recording ya. Nah ini ya, apa? Bukan. Kalau ini cuma monitor selektor aja. Interface-nya DAW-nya pakai apa nih Cubase-nya? Interface-nya kita pakai Nuendo card Yamaha AIC itu ya, yang bisa 128 channel. Jadi sudah pakai card yang dipasang slotnya ada di mixer. Betul. Jadi bukan di mixer, dipasang di komputernya. Jadi dia bisa 128 jadi input. bukan outboard interface. Outboard, dia semacam PCIe card gitu. Iya, tapi card kan maksudnya. Bukan maksudnya kayak Focusrite, Scarlett atau misalnya memang modelnya dia PCIe PCIe card aja modelnya. Jadi sudah PCIe card gitu ya. Wow. Kita bisa record 96 kHz sampai 100 lebih track. Gila, ngiler aja pokoknya di sini ya. Oke, sepintas aja sebelum kita menuju ke gerbek speakernya. Lighting system pakai apa nih? Lighting ini pakai Evolites Diamond 4. Lampunya pakai Fairylight VL3000. Di sana ada itu buat video. Video. Blackmagic itu juga sama. Tapi yang kecil ya. Nah, sekarang kita lihat ya. Kita di visualnya ada apa aja selain atau audio ada apa lagi, Fit, yang kita perlu? Udah cukup ya itu ya. Racknya pakai Yamaha seri RPIO. Ini kan RPIO buat inputnya, ini engine-nya di sini. Ini tutupin aja buat safety. Ya, supaya nggak takut ketendang dengkul. Sampai kayak begini aja dipikirin gitu. Ini safety juga loh ini. Karena FOH supaya kita juga nggak kecabut, ketendang gitu ya. Nah, terus ini display dari ini displaynya mixer ini. Dari mixer. Jadi tampilannya pun kita bisa kontrol. Bisa. Mewah banget kan? Oke, terus sekarang tampilan ini, Fit, boleh tolong dijelasin? Ini buat multimedia ini. Ini multimedia untuk tampilan ke layar. Ini switchernya. Ini switcher yang buat ke layar. Kita kan pakai projection, front projection, pakai Barco projectornya. Itu. Ini untuk kontrol playback ke layar. Blackmagic Design. Komplit banget. Jadi ini full untuk visualisasi yang ada di LED depan gitu ya, tampilannya sana gitu ya. Nah, netizen, nanti kita akan lanjut untuk gerbek speaker sistemnya di sana ada apa saja. Yang boleh saya sharing buat netizen se-Indonesia Raya bagaimana kita mempersiapkan sistem dengan proper ketika kita men-setup control room. Ini titiknya mewah banget nih. Kita betul-betul ada di center, di tengah betul-betul dari areanya, dari venue-nya. Lalu engineer juga bisa denger langsung direct sound dari speakernya. Jadi apa yang didengar itu sama dengan yang audience dengar. Lalu juga safety-nya betul-betul di sini barikade levelnya berbeda sehingga penonton, audience itu nggak gampang akses gitu ya untuk ke... Kan bahaya itu kabel-kabel sistem gitu kalau nggak ada pembatas. Anak-anak main cabut, selesai itu sistem di sana. Ini menjadi sebuah rekomendasi bagaimana kita men-setup sebuah control room yang proper. Ada apa saja yang speaker system yang akan kita gerbek di sana, dijamin nggak kaleng-kaleng. Meyer Sound Laboratories. Dia pakai Leo dan barangnya, bandanya seperti apa. Please check it out, kita akan lihat di sana. Masih dengan saya, Yoswayan dari ProMedia Innovative Solution Channel, your trusted pro audio partner. Capcus!
Guys, netizen please check it out. Monitornya aja, ini persis posisinya di sebelah panggung. Nggak kaleng-kaleng guys. Monitornya tetap PM10. Tempatnya sih boleh sempit, tapi ya ini sih udah dapat rumah lah gitu ya. Tangerang mau udah Serpong udah dapat itu lah. Monitornya PM10 gitu. Kenapa monitornya PM10, Fit? Ya, cara kan gampang aja ya, sama. Biar sama, rack yang sama, auxnya banyak, komplit lah pokoknya gitu. Enak ya kalau punya bos, yang penting sama gitu. Masa kalau rental mikir nih BEP-nya berapa lama gitu. Tapi kalau ini yang penting sama gitu, jadi langsung connect. Ini langsung bisa ngontrol juga 96 channel sama, gitu. Iya persis. Kan dia digital split dari. Apakah ada ininya juga di bawah? Enggak, atau langsung di share di situ. sana? Racknya ada di situ. Oke, jadi racknya. Tapi ini area monitor gitu ya. Lu juga bisa kontrol tampilan yang ada di depan gitu ya. Ya, ini kan kamera untuk lihat ke arah panggung aja sih. Ini area monitor engineer dari Ballroom XX1. Nah, sekarang kita mau lihat nih, Fit, rack yang ada di belakang panggung dan wireless sistemnya seperti apa, Fit? Nah, coba nanti tolong dijelasin nih, Fit. Ini ear monitor kita kan. PSM 1000. Ada berapa channel? PSM 1000. Ini yang kepasang di sini 4. Oke, totalnya punya berapa? 8 ada. 8. Punya 8 in-ear monitor dan pakainya PSM-nya sudah yang 1000. Yang 1000. Ya. Ini ada combinernya dan ini juga networkable semua dari sana gitu. Semuanya terkoneksi secara network. Jadi kita waktu ngejust frekuensinya segala kan kita punya spectrum manager nih di sini nih. Yang tadi buat ngedetect frekuensi yang ada di sekitar sini apa gitu kan. Wah, ini sudah komplit sama XT600-nya, Spectrum Manager. XT-nya juga kita punya. Nah, ini action-nya kan 444 12. Ini baterai charger-nya. Nah, ini bedanya nih kalau digital ya. Kalian kalau punya receiver kan paling mentok paling 2 channel gitu ya, yang analog gitu ya. Ini 4 channel ya. Betul. Jadi kalau punya 3 berarti ini sudah 12 channel digital gitu ya. Iya, ini action digital. Ya, ini yang bisa itu kan kalau ada frekuensi ngejam dia bisa ganti sendiri frekuensinya. Auto switch. Wow. Ya, karena kita punya sure link-nya semua di atas. Jadi kayak misalnya gain-nya over nih. Dari sana gue bisa turunin tuh gain-nya, misalnya nyanyinya over nih merah, ngepit turunin aja dari sana terus -3 turun -3. Dan lu bisa langsung detect bisa semua di sana. Control room ya? Bisa. Ini semua networkable semua. Yang tadi pakai WWB tadi. Selain SPL-nya atau kekencengannya gitu, apa saja yang bisa dikontrol? Ganti frekuensi bisa. Frekuensinya? Iya, jadi kayak waktu awal event tuh kan kita scan dulu tuh ada frekuensi apa di sekitar sini. Oh, oke. Nah, udah tahu tuh kita taruhin frekuensinya sekian, backup frekuensinya sekian. Oke. Begitu dia ngedetect ada interference, dia langsung ganti. Si mic-nya tuh yang biarpun lagi dipegang punya ini bisa langsung ganti. Nggak nyampe 1 detik udah ganti. Ballroom ini ada di pusat kota, tengah-tengah, di mana traffic penggunaan handphone lah, lalu mungkin radio frekuensi, BTS itu crowded banget. Makanya diperlengkapi dengan action digital. Ini perlu punya sebenarnya kayak rental atau mana ya gitu sebenarnya. Jadi kita merangkap RF engineer juga jatuhnya. Ini RF-nya itu radio frekuensinya udah nggak ngomong analog lagi nih guys. Nah, Spectrum Manager ini XT600 itu dia bisa menghandle sampai berapa? Banyak. Pokoknya sepuasmu lah aja pokoknya. Bisa, iya. Dan hanya butuh 1 aja untuk ngontrol semua. Kalau Spectrum Manager hanya 1, kalau ininya banyak sih, setahu saya nggak ada limitnya. Ini ada 2 tampilan, apakah maksudnya 2 channel atau memang tampilan seperti dia ini? memang yang ini tampilan channelnya, ini tampilan eventnya gitu-gitu. Tapi kalau di kita sih ini nggak ngaruh karena semua dari sana. Langsung dari control room ya. Semua kan gue kontrol semua dari sana mau apa aja. Jadi gue mau ganti frekuensi apa ya semua dari sana gitu. Mewah bener. Ini juga sudah ada power conditioner. Ini Furman yang kalau di kita punya Surge X. Ya, ganti dong. Please dong. Oke. Karena Furman sekarang udah jarang banget yang masukin, udah susah banget didapat gitu ya. Nah, ini salah satu contoh yang masih menggunakan. Nah, ini sering ditanya nih, Fit. Lu sudah pakai digital secara transmisinya gitu ya, wireless systemnya. Tapi kenapa masih pakai antena splitter? Apakah kita masih memerlukan? Ini antena untuk ear monitor.
Oke. Kalau yang untuk wireless tuh di atas pintu tuh kanan kiri tuh itu ada. beda Kita pakai lagi antena ya? Shure yang kayak tongkat gitu. Kita nggak Oke, pakai yang sirip. Jadi bukan sirip hiu ya? Beda kalau sirip kan dia lebih kayak unidirectional ke Ya. depan tuh. Nah kalau kita kan kita lebih maunya omni, makanya Ya. pakainya yang itu antenanya. Kita punya yang Supaya sirip ngejaga juga. semua, ya? Oke. Jadi Kita punya sirip. Ini untuk ear lebih monitor digunakan untuk in-ear, ini ear doang. PSM-nya. Iya. PSM-nya ya. Jadi di kita antena yang buat mic satu set, yang Oke. buat ear satu set. Udah itu Karena aja. PSM-nya belum digital atau sudah digital juga? Enggak, kalau digital enggak. Cuman kan memang kalau antenanya si ini kan dia memancarkan. Oke. Kalau antenanya Action kan dia menerima. Memang Ya. dia harus pakai dua antena yang berbeda. Gitu. Oke, ya, Karena yang ya. satu arah masuk, yang ini arah keluar gitu. Jadi cara koneksinya itu seperti ini. Ini yang disebut dengan active combiner. Betul. Jadi ini 1U, nanti dia keluar ada 2 kabel ini, dia lari ada 2 iya. ke antena sirip hiu, orang Iya. nyebutnya sering kayak begitu. Ini yang tipe PA805 ini connect Iya. sama UA874. Ini namanya combiner karena dia menggabungkan beberapa antena. Oh iya, ini antena combiner. Ya. Kalau yang mikrofon itu disebutnya distributor karena Ya. antenanya menghidupkan mic ini gitu. Nah. Jadi arah masuk, kalau ini arah keluar gitu. Nah, ini edukasi yang penting juga, Iya. Fit. Bener juga ya. Iya. Kalau yang wireless itu lebih distributor kepada disebutnya. distributor. Satu antena dicabang ke banyak mic. Ya kan Distribusi, gitu. ya, oke. Kalau si ear In-ear, monitor ya. ini combiner karena beberapa antena digabung jadi satu. Di-combine. Ditembakkan. Ditembakkan secara unidirectional. Betul. Karena kalau udah banyak kayak gini, antenanya sendiri-sendiri, nanti terjadi cancellation di antara masing-masing antena itu. Jadi memang harus pakai sistem gini gitu. Oke, ini gerbek kita di backstage Ballroom XX1 dari mixer monitor Yamaha PM10, lalu sistem wireless microphone, in-ear monitor, dan semua koneksinya, bahkan sampai splitternya juga tadi ada secara digital. Apalagi yang akan kita gerbek? Yuk kita gerbek selanjutnya. Cus! Ada apa aja di backstage dari Ballroom XX1 dan bagaimana sistem splitter koneksinya? Fit, ada apa aja di rack untuk split antara FOH dan monitor PM10? Ya. Tolong dijelasin. Ini engine-nya si monitor ini. Ini engine-nya mixer monitor. Kalau di Tipenya DSP-R10 namanya. DSP-R10 itu engine-nya ya Iya. dari Ya. PM10 ya. Oke. Nah, ini input rack-nya nih, ini stage rack-nya nih. Kita punya 2 set. Ini 48 channel, itu 48 channel input. Outputnya ini 32, itu 16. Oke, jadi Nah, makanya ada 2 kali 48, total inputnya 96 Iya, gitu ya. betul. Tipenya apa nih? RPIO 622. RPIO, jadi memang 622. input-output Iya. 622 gitu ya. Ini ke FOH pakai optik, dia pakai twin lane, fiber optik. Jalurnya udah pakai 2 optik jalur, semua jadi redundant. Jadi kalau ada satu yang failed, dia nggak mati ya. Itu audionya. optiknya kalau Yamaha memang dia punya sendiri ya, Fit ya? Nggak kayak Optiknya di Chico pakai kan Neutrik. optocore. Oh enggak, optiknya kalau ini protokolnya ya twin lane namanya. Twin lane. Jadi iya. memang protokolnya Yamaha sendiri. iya betul. Oke. Jadi Twin memang lane. punya protokol sendiri Ya, gitu kalau ya. optiknya pakai Neutrik ya, optiknya pakai merek Neutrik. Colokan Iya. konektornya. Tapi sebenarnya pakai optik apa aja sih bisa asal dia LC konektornya itu. Dia kan Jadi yang nggak ada mungkin- sistem koneksi Cat6 gitu ya, UTP ya, semuanya udah fiber ya. UTP-nya buat dari engine ke konsol, ke controller itu pakai Cat5 atau Cat6. Jadi Tapi internal kalau service ke. betul untuk kontrol kan. Tapi kalau audio di bawahnya pakai twin lane itu pakai optik. Oke. Terus Tuh. mengenai PSU nih, power supply Ya. unitnya itu apakah redundant juga Iya, atau ini gimana? AB kan. Nah, AB, nanti dilihat AB, ya, itu AB. ada redundant. Ya. Redundant itu sistem backup. Ya. Surface-nya juga semuanya Semua ada di situ redundant. Dan kalau di kita juga UPS-nya juga redundant. UPS-nya juga 2, yang A UPS sendiri, yang B UPS sendiri. semua backup gitu. Nah, ini sistem Gitu. yang proper Nah. tuh begitu. Jadi Ya kalau AB UPS-nya 1 sama aja kan, UPS-nya mati juga. jadi Makanya kita juga pakai 2, UPS-nya juga 2 gitu. antisipasi itu penting gitu Betul, ya. iya. Listrik yang nggak Iya. stabil atau problem dengan power supply yang Iya. mungkin lifetime-nya sudah cukup lama gitu, dia bisa langsung auto switch. Ya. Bahkan kayak di mixer-mixer yang mahal gitu kayak Quantum itu di Jiko kemarin engine-nya sendiri Iya, aja redundant gitu. Pasti. Gitu. Nggak hanya cuman power supply-nya gitu Iya, ya, tapi betul. engine-nya juga bisa redundant.
Terus bawah ini cuman untuk UPS aja oh, itu itu UPS. Sudah aja. dilengkapi juga dengan UPS. Terus power ini untuk Power ini buat sistem talkback kita kan, kita punya talkback Oke. FOH monitor tuh, pakai power, ada speaker kecil di sana. lalu semuanya juga switch. Ya, Tinggal ini switch hub yang ya. Dante, ini switch yang internet sama network. Apakah si PM10 ini juga sudah menggunakan sistem Dante-nya juga? Iya dong, ada Dante-nya ada. Yang tadi kita record kan semua pakai Dante itu. Nah, apakah Dante-nya juga sudah terkoneksi dengan sistem visualnya ke audio gitu? Atau masih sendiri-sendiri? Kalau untuk ke visual belum, itu kan Dante EV. Ya. Belum. Kita beli sini belum pakai sih Dante EV, tapi Dante-nya akan pakai. spesifik ke audio ya? Di sini masih spesifik audio. Tapi akan pakai sih ke depan. Wow, ini backstage dari Ballroom XX1. Engine dan stage Digirec. Pokoknya top Marco top. Halo netizen se-Indonesia Raya. Nah, kali ini sekarang saya sudah ada di atas stage Ballroom XX1. Dan kayaknya bangga banget nih. Duduknya langsung di sebelah MGF. Ini salah satu one of the best monitor. Kemudian, nah ini front view-nya pakai apa lu, Fit? Front view-nya pakai Mina. Ini ya, Mina ya. Iya, kita punya 8 unit sih. Kecil ya, Cuman jadi ini lagi 2 dipasang. kali 2 kali 6,5 ya, 6,5 masalah ya. Ini line array sebenarnya, Ya. speaker line array, cuman dijadiin front view. Oke. Gitu, dan kita bisa pasang berapa ada. Ini ada berapa titik ini berarti? Ini cuma Minanya 4 nih? yang dipasang. Kita Hari ada ini cuma Mina 4, di sini 4, 2 kali 6,5 dan Iya. ini liner ya. Vertikalnya dia Vertikalnya sempit tapi cukup kalau untuk front view. jadi cukup. untuk cover yang Iya. kira-kira festival Betul. di atas Karena kan gitu ya. kita sebenarnya juga ada center tuh di atas tuh, ada center. Oke. Ya kan? Nah, ini yang center yang tadi saya sebut itu UPQ Q2P. 2P. Ya. Jadi untuk center fill-nya itu 15 inch to way. 15 Ya. inch two way. Ya. UPQ salah satu point source speaker dari Mayer yang Iya. waduh, the best tuh, kenceng banget itu, Ya. ini kenceng. Dan tadi kita lihat ya, Fit ya, headroom look main Aman kan? bener-bener. Makanya kalau nggak dikontrol itu bisa 120, itu kan bahaya. Gitu. Jadi kalau banyak tempat multifunction room main sudah kira-kira nyekek udah hampir di ujung leher gitu ya. Ini tadi di perut aja belum naik gitu. Jadi kalau orang nyanyi itu napas perut itu bener-bener masih Iya. nggak ada neken kemana-mana gitu. Masih energinya masih lega banget gitu. Dan kita juga punya UPQ yang di samping itu. Juga ada UPQ, oke ya. Jadi itu UPQ yang sama seperti yang satu ada P. di. Dia yang lebih lebar, 1P. Kalau ini yang lebih narrow, karena dia untuk cover tengah doang kan. Kalau itu yang lebih wide, Oke, dia ini 1P. ini yang 2P, Iya. yang di kanan kiri Iya. itu 1P. Jadi supaya posisi di area festival depan ini Nah, itu kosong bisa ada. keisi. Enggak. Itu gini gunanya, kan itu saya jarang bunyiin di samping kalau normal. Ya. Cuman kadang-kadang kan ada acara tuh begitu udah band penonton maju tuh. Ah, oke. Nah, begitu penonton maju, ini kan mati, nggak ada gunanya. Ya. Bener nggak? Ini kan di bawah dan dia ketutupan semua, nggak ada gunanya. Nah, itulah saatnya kita Tapi pakai kan dia. bukankah ini justru mengcover si penonton yang maju Kalau itu? orang pada maju kan dia nutupin. Udah terlalu deket gitu ya? Dia nutupin. Oke. Jadi begitu penonton maju kan ini jadi nggak berfungsi. Kalau untuk orang duduk semua, everything's good. Tapi begitu orang maju, wow, itu maju. Nah, itu kita mesti pikirin juga kan. Begitu mereka maju, ini kan jadi dead di sini. Oke. Ya, Karena itulah gunanya dia. ketutup Iya, penonton semua ya, betul. badan, bajunya gitu ya. Betul. Nah, itulah makanya kita punya yang dari samping juga. Ini panggung bener-bener mewah, guys. Bener-bener mewah bener. Dan ini alat musik cuma sebagian kecil dari Iya, inventory yang iya. dipunya Ini yang gitu ya. Iya dong. Ini pakai apa aja nih? Coba kita review dikit ya. Amplinya aja ada ampli Ampeg. standar Ampeg, 8 ampli kali 10, gitar, Mesa Boogie, Mesa Boogie. drumnya Yamaha PAX. Wow. Itulah monitor MJF. Kita juga Monitor MJF 212A gitu ya. Jadi MJF 2 kali 12. 2 kali 12 ya. Ini monitor paling one of the best saat Ya. ini gitu ya. Apa kelebihannya? Ini lihat ya. Sistem pendinginnya saja ini serapi ini. Salah satu kunci dari speaker atau bahkan power amp ya kalau di DNB D80 gitu ya. Begitu fan-nya atau sistem pendinginnya mulai problem, itu kena pertama kali kalau nggak SMPA amplifiernya atau SMPS. Itu power supply modulnya. Mayer punya teknologi sistem pendinginan dan cara kerja secara elektronik semuanya proper banget dan rapi banget. Ini ya, boleh kita oprek dikit ya, Fit ya? Bisa. Ya, ini tampilan input outputnya nih. Ini Fit, kita kulik nih inputnya bahkan sudah Iya. colokannya sudah power con semua jadi aman ya, nggak bakal ketarik kayak kabel
ya money don't lie lah. Jadi kalau speaker aktif yang masih murah gitu-gitu nggak pakai power con, biasanya masih pakai kabel colokan. Jadi kalau ketarik tiba-tiba berebet bisa mati gitu ya. Ini udah ada kunciannya. Terus network juga udah siap ya VT ini ya? RMS ada, cuman kita nggak pasang RMS-nya. Jadi kalau mau lihat monitor temperatur segala macam bisa. Kalau ini kita connect ke RMS. RMS itu sendiri adalah? RMS itu remote monitoringnya si Meyer. Jadi kayak tadi yang kita bisa lihat headroomnya dia, temperaturnya namanya RMS sistemnya. Semua terkoneksi gitu ya. Jadi kalau di DNB R1 gitu namanya gitu ya. Jadi kita bisa kontrol by software, mainnya di berapa, headroomnya masih ada berapa, ada yang nge-pick atau enggak, limit atau enggak, itu bisa kelihatan semua. Wow. Dan moldingnya itu loh, lihat aja. Rapi ya. Jadi memang build quality-nya Meyer itu luar biasa. Powering sistemnya bahkan sampai, saya harus akuin ya, salah satu brand premium yang betul-betul murni, sepengetahuan saya, dari ujung ke ujung betul-betul dibuat oleh satu pabrikan, yaitu cuman Meyer. Iya, dia sampai drivernya semua kan dia bikin sendiri juga. Drivernya, kertasnya, sampai magnetnya bikin drivernya, sampai power. Kalau itu komponen wes sudah jangan tanya, itu semua betul-betul made in USA, bikinan sendiri, tidak outsource, istrinya kulaan sama merek lain. Jujur ngomong terus terang kayak DNB, L-Acoustic, dulu L-Acoustic power masih sebelum bikin sendiri sama Chemco gitu ya. Lalu DNB bahkan driver ya ada juga yang BMS, ada yang BNC, meskipun kalau kita cek ya nggak ada tulisan merek dari pabrik drivernya gitu ya. Tapi satu-satunya, the one and only, pabrikan premium speaker yang ujung ke ujung bener-bener dia bikin sendiri. Itu cuman Meyer Laboratories. Ini kapan-kapan berarti mesti ke pabrik Meyer ya? Kayaknya harus nih. Gue sih pernah ke pabrik Meyer. Gitu ya? Wow. Canggih sekali pabrik Tahun berapa ya lu ke Meyer ya, ke pabrik 2014. 2014 ya? Gue lihat sendiri tuh sampai dia bikin kertasnya. Terus dia bikin magnet dari cuman besi bulat, dialirin listrik 10.000 volt atau berapa, jadi magnet tuh. Magnet itu pun dia bikin sendiri. Magnetnya pun bikin sendiri? Iya. Terus yang buat analyze, kalau dia punya produk baru tuh, dia punya brankas. Ya, lucu deh, dia punya brankas. Jadi speaker yang baru dia desain, dimasukin brankas itu. Pintunya ditutup, digeber sampai limiternya habis 2 jam. Kalau speaker itu 2 jam nggak putus, berarti itu produk sukses. Kalau putus, masuk R&D lagi. Itu gue lihat tuh. Sampai ada brankas yang retak. Gara-garanya waktu itu kalau saya buat ngetes 700 HP, subwoofer 700 HP itu brankasnya sampai retak. Wow. Itu gue pernah lihat tuh di sana tuh waktu itu. The one and only. Makanya nama pabriknya pun Laboratories. Jadi betul-betul lab. Salah satu pabrikan yang sampai sekarang desainer foundernya masih hidup. Suami istri, John dan Helen Meyer. Audio entusias, pabrikan yang menjaga mutu, premium quality, nggak pernah ada bikin di China atau bikin di luar Amerika. Semuanya betul-betul hasil risetnya sendiri. Dan satu hal lagi, Fit, yang gue luar biasa ya, salah satu pabrikan yang punya paten terbanyak. Iya, Om. Itu setahu saya Meyer. Jadi dia punya lebih dari 100 paten. Jadi produk-produk dia itu betul-betul dia patenin semuanya. Dan juga salah satu pabrikan yang punya award terbanyak. Gue sampai search itu, gila juga ya. Jadi misalnya ASI kemarin gitu ya, dia menang apa gitu. Lalu misalnya Pro Letenson kapan gitu, dia menang apa gitu. Jadi salah satu betul-betul produk yang one of the best lah in the world. Istilahnya udah ini Ferrari, Lamborghini lah, udah nggak ada lawan di atas dan sangat menjaga mutunya sampai dengan sekarang. Nah, sekarang kita lihat ya atasnya sekarang. Yuk kita review sama-sama. Atas itu jadi apakah ada dari 8 itu tipe yang sama semua atau? Kalau 8 Leo M sama semua. Jadi horizontal dan vertikalnya sama semua? Sama semua persis. Cuman angle-nya aja yang dibedain. Nah itu yang Mika yang paling bawah itu yang buat yang paling bawah ya, kecil ya. Makanya tebelnya dia rada beda sendiri. Digantungnya pakai 4 hoist tuh kalau di sini. Hoistnya ada 4. Satu titik aja. Motorized chain hoistnya 4 guys. Kita chain master, dan chain master semua itu Jerman itu ya. Itu motorized chain hoist made in Germany. Salah satu yang terbaik juga. Dalam satu splay itu 4.
Kita kemarin masang X1 Electro Voice aja 2 itu udah. Dan masih manual, masih belum moto elektrik gitu ya. Ini 4 biji. Wow. Fit total MJF 212 punya berapa? 24. Lumayan lah ya. Bukan mayan lagi itu. Jadi kalian bisa bayangin ya, kalau MJF itu kira-kira mungkin ya Avanza tapi yang udah paling kelas atas lah gitu ya. Satu box nih, satu begini gitu ya. Jadi kalau punya 24 kalian udah bisa buka rental mobil. Panggungnya nggak segede-gede amat gitu, segini tapi punya 24, one of the best speaker monitor MJF gitu ya. Nah ini yang keren nih. Yuk kita lihat subwoofernya ada apa. Kita singkapkan bersama-sama. Kita buka sama-sama bisa Fit ya. Sorry nih Fit, kita gerbek dan kita wah. Ini baru. Ini 1100 LFC, ada 5 per side. Mayer 1100 LFC. Ini yang disebut cardioid. Tolong jelasin Fit, sistem cardioidnya. Jadi kan dia ada 3 yang ke depan sama 2 yang ke belakang. Cardioid gunanya untuk buang suara bass di belakang. Jadi supaya dia ke depan doang. Sebenarnya desain aslinya Mayer waktu itu ini harusnya digantung. Oh, harusnya. Sebetulnya sudah siap ya padahal harusnya harusnya di sana tuh digantung di belakangnya ya? Leo. Cuman karena berat, terus kita dari gedungnya nggak kasih. Akhirnya kita ground stack ke atas waktu itu sama Dave Dennison kan, gimana enaknya ya, mau dijajar 5 apa gimana, udah kita gantungnya ke atas 5 gini, akhirnya gini. Nah itu untuk safety aja tuh, supaya dia nggak jatuh ke depan. Guys, jadi kebayang kan, ini 2 kali 18, 5 biji, gedenya segini nih. Nah, supaya kebayang. Gitu. Ini kira-kira satu stack ini ya udah rumah lah. Dan ini enak banget, low-nya sampai rendah banget sih, 1100. Iya, low-nya. Makanya Metallica kan mintanya ini sebenarnya. Nah, ini. Itu audio requirement yang paling di-request dan band yang is a must bener-bener. Si pakai Mayer itu adalah Metallica. Iya. Ed Sheeran juga. Keren kan ininya kan? Ini Mayer 1100 2 kali 18 ya, 2 kali 18. Ini generasi berarti ini setelah 700 HP ya? Iya, setelahnya. Persis dia pasangannya Leo memang. Oke. Pasangannya Leo. Kalau yang baru pasangannya Panther 2100. Ya. 21 inch. 21 inch. Wow. Tuh, kalau ini memang penggantinya 700 HP ini. 21 inch 2 kali ya, single. satu box ya. Oh, single 21 inch. Nah, nanti tunggu tanggal mainnya, kapan Panther bisa ada tayang di Indonesia. Panther itu yang pernah saya review di ISE Barcelona Februari yang lalu. Itu kalian bisa bayangin, Panther itu beratnya cuma 68 kilo, 2 kali 12 inch, powernya aktif, sudah built-in di dalam, beratnya cuma 68 kilo, tapi SPL-nya 150 dB. Salah satu paling kenceng udah. Panther itu jadi speaker aktif tapi beratnya kayak pasif, kira-kira begitu tuh. Lebih enteng dari pasif. Lebih enteng, lebih irit listrik gitu ceritanya tuh, konsepnya mereka kan gitu waktu itu yang baru. Jadi ini sistem boxing speaker yang memang perhitungkan bener-bener ya sama Mayer ya. Fit, salah satu fitur dan paling lu suka dari Mayer, kenapa Mayer? Kalau Mayer tuh gue suka karena suara vokal gitu in your face banget ya. Gitu kalau buat gue ya, clarity-nya itu vokalnya bisa in your face, kayak itu sih lebih ke tone karakternya itu sih kita suka Mayer tuh karena apalagi ya itu. Terus kalau karena dia aktif ya enak aja gitu, jadi everything udah di situ, resiko untuk salah pasang atau apa lebih kecil gitu, karena kita kan cuma kasih input full range saja kan ke situ. Audio signal aja gitu ya. Betul. Kalau pakai speaker yang di luar ampli itu kalau nggak hati-hati kan bisa aja tuh presetnya salah atau apa, bisa amplifier sendiri kalau nggak hati-hati kan ada resiko apalagi mereknya berbeda. Lalu betul. Pakai DLMS prosesornya masih berbeda lagi. Speaker high itu kan high passnya kelepas aja nggak nyampe berapa detik juga putus itu high-nya. Iya kan kalau speaker yang di luar kayak gitu-gitu sih sebenarnya kita lebih suka karena itu aja sih. Tone-nya sih yang pasti sih tone-nya emang mahal lah gitu istilahnya tone-nya itu. Oke, netizen se-Indonesia Raya, Fit, closing statement. Apa yang lu rasa kepuasan yang lu nikmatin menggunakan speaker premium seperti Mayer? Please. Apa ya? Ya, kita kan, kalau kayak kita kan standar
audio kita kan istilahnya kita mau yang the best lah ya untuk itu juga untuk end user, untuk segala macam ya. Makanya kita juga pakai produknya yang premium ya gitu. Intinya sebenarnya lebih ke kepuasan kita, kepuasan customer di sini gitu. Kita happy dengan Mayer ya karena tone-nya, karena reliability-nya, segala macam. Kita happy lah pokoknya gitu. Jadi kedepannya mungkin ya kita akan tetap pakai Mayer sih kedepannya. Gue rasa sih begitu ya karena kita. Akankah Ballroom XX1 dari Leo akan berganti menjadi Panther? Doain aja. Kita tunggu tanggal mainnya. Oke, thank you banget David Sabar Iman dari Ballroom XX1. Masih bersama dengan saya Joshua Yan dari Pro Media Innovative Solution Channel, your trusted Pro Audio partner. Maju terus Pro Audio Indonesia bersama Pro Media Innovative Solution. Berikan saran yang positif, yang membangun supaya kita menjadi lebih baik, bukan untuk kebaikan kita, tapi untuk kemajuan pro audio industri di Indonesia. Ya nggak, Fit? Yep. Siapa lagi yang menjaga pro audio industri kalau bukan kita-kita sendiri? Yep. Jadi netizen se-Indonesia Raya, terus pantengin konten-konten kita dalam tayangan-tayangan yang membahas, membedah, grebek, bahkan pengajaran-pengajaran tentang pro audio. Ikuti terus Pro Media Innovative Solution Channel, your trusted pro audio partner. Sama-sama. Ya. Peace.